Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1086 sampai dengan bab 1093 hari kemudian. Ketika tetes obat terakhir di kolam Murong Kingge berubah menjadi gumpalan asap dan diserap ke dalam tubuhnya. Kerutan itu perlahan mengendur. Rasa sakit itu berangsur-angsur hilang darinya. Mengandalkan kemauannya sendiri, dia bertahan. Pada saat ini, Murong Kingge telah menyelesaikan transformasi total. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah terlahir kembali sepenuhnya. Dalam waktu yang sangat singkat, saya telah menyelesaikan sebuah perjalanan yang orang lain tidak akan pernah selesaikan seumur hidup. Kecepatan peningkatan kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan dibandingkan dengan Lindong yang memiliki sistem, bahkan lebih buruk lagi. Tapi saat itulah Lindong tidak punya poin bagus. Begitu dia mendapatkan poin ilahi, kekuatan Lindong akan meningkat lebih cepat daripada orang lain. Ini adalah satu-satunya di alam semesta yang luas. Tentu saja, ketergantungan Murong Kingge pada kekuatan eksternal untuk berkembang masih belum sebanding dengan Lindong. Lindong hanya perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin Senhao, dan dia dapat mencapai peningkatan tanpa efek samping apapun. Inilah kekuatan sistem, tapi Murong Kingge tidak bisa. Peningkatan ini menghabiskan banyak bahan dan harta berharga. Keempat masternya secara kolektif turun satu level. Dia terjatuh dari tingkat orang suci sejati kembali ke tingkat orang suci palsu. Tingkat dedikasi seperti ini jarang terjadi bahkan di seluruh alam semesta, apalagi alam Singsu. 4 orang suci sejati membayar harga yang begitu mahal sebagai ganti orang suci yang baru pertama kali datang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, bisnis semacam ini adalah kerugian total. Jika tubuh menawan Murong Kingge tidak banyak berguna bagi saudara perempuan Gongru, mereka harus memasuki alam suci. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Tubuh pesona yang dewasa adalah bagian terakhir dari misi keempat bersaudara, dan juga merupakan bagian terpenting. Pasalnya tubuh menawan itu terlalu langka. Dalam jutaan tahun, saya hanya menemukan 2 di antaranya. Mereka belum menemukan satu pun dari mereka. Untungnya, saya telah membayar begitu banyak. Akhirnya, Murong Kingge diangkat ke tingkat orang suci. Itu semua sepadan. Kakak beradik Gongru membuka mata mereka pada saat yang sama dan melihat bahwa meskipun wajah mereka sangat pucat, tubuh mereka juga sangat lemah. Tapi ada senyuman terkejut di wajah mereka. Kesuksesan. Murong Kingge memenuhi harapan saudara perempuan mereka. Mengandalkan ketekunannya untuk bertahan hidup, menyerap semua energi dan naik ke alam suci. Tubuh menawan itu akhirnya matang. Kini tubuh mereka sangat lemah. Butuh beberapa waktu untuk pulih. Setelah tubuh Anda pulih sepenuhnya, Anda dapat melanjutkan ke langkah terakhir. Selesaikan tugas yang telah membebani saudara perempuan mereka selama jutaan tahun. Kingge, apakah kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Suaranya kecil, sepertinya agak sulit untuk berbicara. Dapat dilihat betapa teknik terlarang tersebut telah merugikan mereka. Kembali ke tuan ketiga, Kingge telah bangun. Saya merasa tubuh saya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Saya mengalaminya dengan hati-hati. Saya tidak dapat memberi hormat kepada beberapa tuan. Mohon maafkan saya. Murong Kingge menutup matanya dan berkata dengan magnet jawab suara. Jika suaranya didengar oleh seorang pria, pasti akan menggugah hasrat yang tak ada habisnya di dalam hati. Inilah tubuh yang dewasa dan menawan. Setiap gerakan, bahkan suaranya, penuh dengan godaan yang tak terbatas. Pria normal tidak bisa menolaknya. Di masa lalu, Huang Fusiu dan Murong Kingge bisa dikatakan sebagai 2 wanita tercantik di dunia. Tidak peduli bagaimana perbandingannya,
keduanya hampir sama. Tapi sekarang, Murong Qingge telah melampaui Huang Fu Xiu lebih dari satu level. Bagus sekali bahwa perubahan telah terjadi. Anda sekarang telah mengembangkan tubuh suci, melangkah ke alam suci, dan menjadi salah satu dari sedikit orang suci wanita di alam Xingsu. Sungguh memuaskan. Meski kondisi fisiknya kurang baik, namun suasana hatinya cukup baik. 3 orang lainnya juga memiliki senyuman di wajah pucat mereka. Qingge, kamu benar-benar memenuhi ekspektasi kami. Kamu bertahan dengan kemauanmu sendiri. Kamu tidak hanya memenuhi ekspektasi kami, itu juga jauh lebih baik dari yang kami harapkan. Qingge memiliki kemauan terkuat yang pernah saya lihat. Prestasi wanita ini tidak akan ada habisnya di masa depan. Dan kami bersaudara bisa dianggap sebagai penerus, jadi tidak sebanding dengan harga mahal yang telah kami keluarkan. Mereka bertiga berbicara satu demi satu, dan kata-kata mereka penuh dengan pujian. Qingge berada di tempatnya saat ini berkat usaha dari 4 tuan. Tanpa usahamu, Qingge akan tetap menjadi wanita biasa. Untuk mencapai prestasinya saat ini, aku tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan, dan bahkan mungkin kerja keras seumur hidup. Tidak mungkin, kata Murong Qingge penuh terima kasih. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Kami berempat bersaudara pasti telah berusaha keras dalam teknik terlarang ini. Tetapi jika kamu, Qingge, tidak memiliki kemauan yang cukup untuk bertahan, kamu tidak akan berada di tempatmu sekarang. Jadi kami, guru dan murid, telah mencapai kesuksesan bersama. Apapun yang terjadi, Qingge akan mengingat kebaikan 4 guru dan tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini, kata Murong Qingge dengan sungguh-sungguh. Qingge, dengan kata-katamu, kerja keras saudari kita tidak akan sia-sia. Kamu harus beradaptasi dengan kekuatan yang melonjak, kita juga harus pergi untuk pulih. 4 tuan, harap tunggu sampai Qingge sepenuhnya setelah kamu terbiasa itu. Kembalilah dan sapa ke-4 tuan itu. Akhiri pembicaraan, ke-4 saudara perempuan Gongru masing-masing melirik ke arah Murong Qingge, lalu pergi dengan senyum puas. Murong Qingge bisa melakukannya dengan benar dalam 1 langkah. Ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Tak terduga, tapi juga membahagiakan di saat bersamaan. Dengan cara ini, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang dihemat. Yang terpenting saat ini adalah memulihkan tubuhnya yang lemah sebelum melanjutkan rencana selanjutnya. Tidak lama kemudian ke-4 anggota keluarga Gongru pergi. Murong Qingge, yang sedang duduk bersila dan telanjang, tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar, padahal dia sudah beradaptasi dengan perubahan tubuhnya. Saya hanya berbohong karena saya tidak ingin menghadapi 4 tuan. Di permukaan, mereka berempat memang membayar mahal untuk meningkatkan kekuatannya hingga seperti sekarang. Namun apakah ini benar-benar pengabdian tanpa pamrih, atau ada konspirasi lain? Murong Qingge tahu betul, tidak ada yang gratis di dunia ini. Hanya beberapa bulan sejak dia memasuki sekte kaca warna-warni dan menjadi murid dari 4 orang. Hubungan antara guru dan murid jauh dari tingkat di mana seseorang rela mengorbankan dirinya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Itu dia, hal itu tentu tidak bisa dilakukan. Jadi mengapa ke-4 tuan itu bersedia? Rahasia apa yang dimilikinya? Atau ada konspirasi yang saya tidak tahu? Apa hubungannya dengan tubuhnya yang menawan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membayangi hati Murong Qingge. Kakak perempuan senior Baili Yanhong dibesarkan oleh 4 tuan, tetapi dia ditinggalkan hanya karena dia melakukan kesalahan dan dipenjarakan di gua es selama 100 tahun. Perasaan selama 3000 tahun terakhir tidak layak untuk disebutkan. Apalagi mereka baru beberapa bulan bersama. Berdasarkan ini, Murong Qingge yakin, ke-4 tuan itu membayar mahal untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan tujuan mereka jelas tidak sederhana.
Dia adalah wanita yang tidak mau menerima nasibnya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan orang lain mengendalikannya. Meskipun orang ini adalah tuannya, wilayah barat benua Cina Tengah. Bagaimanapun juga, ini adalah tempat yang terpencil. Lin Dong kembali ke sini. Masalah aliansi suci sudah selesai. Pang Zong, seseorang yang baru saja mencapai puncak level Saint King, tentu saja bukanlah lawannya. Karena tidak dapat mengalahkannya, dia mundur. Lin Dong juga tidak mengejarnya. Tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Pang Zong tanpa memperlihatkan kekuatan setengah langkah tingkat dewa virtualnya. Sejak itu, Lin Dong menjadi pemimpin baru aliansi suci. Tentu saja itu hanya sebuah nama, dia tidak akan peduli tentang aliansi suci. Semuanya diserahkan kepada Xuan Yuan Shou, wakil pemimpin. Faktanya, Lin Dong hanya ada untuk mengekang kekacauan Pang Zong. Dia juga tidak mempedulikan hal itu. Adalah tugas saya untuk memberikan kontribusi bagi kedamaian alam Xingsu. Halaman, sekelompok wanita masih berlatih keras. Dengan dukungan sumber daya tak terbatas, ditambah dengan ajaran Baili Yanhong, mendiang tingkat tertinggi. Kekuatan setiap orang juga mengalami kemajuan yang stabil. Lin Dong melihat pemandangan yang begitu membahagiakan dan sangat senang. Buka panel sistem, matanya berbinar. Poin Shenhao telah terakumulasi hingga 10 juta poin. Su Sueling dan Zhu Manlin sangat pandai membelanjakan uang. Sumber daya yang dikumpulkan mungkin bisa ditumpuk menjadi gunung. Dengan 10 juta poin ilahi, Anda dapat meningkatkan teknik cloning ke level berikutnya lagi. Setelah meningkatkan, Anda dapat memanggil klon. Meningkatkan level skill tidak terlalu merepotkan. Lin Dong langsung mengklik tanda plus di belakang teknik cloning. Sistem memunculkan jendela seperti biasa. Minta tuan rumah untuk mengonfirmasi peningkatan. Setelah mengklik konfirmasi, teknik cloning telah ditingkatkan ke level berikutnya. Sangat sederhana, jauh lebih merepotkan daripada meningkatkan kekuatan. Sekarang Lin Dong hampir memanggil 3 klon. Tambahkan tubuh. Itu adalah 4,5 langkah kekuatan tempur tingkat dewa virtual. Ia juga mencapai puncak pada saat yang bersamaan. Tidak peduli kekuatan atau teknik klonnya, itu tidak dapat ditingkatkan lagi. Kecuali jika Anda berhubungan dengan tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Lin Dong tidak punya rencana seperti itu untuk saat ini. Sumber daya terus dikumpulkan. Sekarang dia bersiap untuk pergi ke Sekte Kaca Warna-Warni untuk memenuhi janjinya kepada Gongsun Zimeng dan menjelajahi rahasia area terlarang Sekte Kaca Warna-Warni. Setelah ini selesai, hampir waktunya untuk kembali ke bumi. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Lin Dong melangkah ke celah ruang angkasa dan bergegas menuju Sekte Kaca Berwarna. Dengan kecepatannya dalam ruang dimensional, dia dapat mencapai benua warna-warni dalam waktu singkat. Keempat saudara perempuan Gongru kembali ke gua di bawah area terlarang. Ini adalah area terlarang di area terlarang. Kecuali mereka berempat, semua orang yang masuk telah menghilang. Di antara mereka adalah nenek moyang Gongsun Zimeng, kepala Sekte Kaca Warna-Warni saat ini. Adapun bagaimana alam suci ini menghilang, tidak ada yang tahu. Meskipun sekte mengkilap warna-warni hanya menerima murid perempuan. Namun muridnya tidak dilarang untuk menikah dan mempunyai anak. Kecuali tokoh terkenal yang dikenal orang luar seperti 7 orang suci dan 7 peri. Murid perempuan lainnya dapat menikah dan memiliki anak ketika kekuatan dan status mereka mencapai tingkat tertentu. Namun, setelah menikah, anggota keluarga tidak dapat dibawa ke Sekte Kaca Warna-Warni dan hanya dapat ditempatkan di luar sekte tersebut. Anak perempuan yang lahir dapat bergabung dengan Sekte Kaca Warna-Warni, sedangkan anak laki-laki hanya dapat bergabung dengan sekte lain. Bagaimanapun, laki-laki tidak bisa memasuki kehidupan Sekte Kaca Berwarna.
Oleh karena itu, beberapa kota besar di luar sekte kaca warna-warni sebenarnya adalah rumah keluarga sekte tersebut. Keluarga Gongsun Zimeng, keluarga Gongsun menguasai salah satu kotanya. Hanya setelah dia menjadi pemimpin sekte barulah dia memperoleh lebih banyak sumber daya untuk keluarga, dan keluarga Gongsun perlahan berkembang. Suatu saat Gongsun Zimeng kehilangan posisinya sebagai pemimpin sekte. Status keluarga Gongsun akan melemah tajam. Mungkin akan ada keluarga yang datang untuk merebut kepentingan keluarga Gongsun. Inilah alasan mengapa Gongsun Zimeng selalu berhati-hati. Seluruh keluarga Gongsun bergantung padanya untuk menghidupi mereka. Jumlah anggota pengadilan keluarga sekte kaca berwarna lebih dari 10 kali lebih besar daripada jumlah murid sekte kaca berwarna. Itu adalah dunia yang sangat besar. Gua di bawah area terlarang. Keempat saudara perempuan Gongru datang ke tepi kolam dingin dengan ekspresi gembira. Salah satu ujung dari 9 rantai menghubungkan 9 pilar batu yang diukir dengan naga emas bercakar 5, dan ujung lainnya masuk jauh ke dalam kolam dingin. Kolam dingin dipenuhi asap, tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Ini sepertinya konstruksi sederhana, tapi itu menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Di alam Xingsu, tidak peduli apakah itu Xuan Yuan Shou, mantan pemimpin aliansi suci, atau orang kuat seperti Pang Zong yang kekuatan tempurnya telah mencapai batas tertinggi, dia tidak akan pernah mengenali siapa dia di sini. Karena formasi ini sama sekali bukan milik alam Xingsu. Tapi itu berasal dari tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Formasi surga penyegel Kowloon, bahan utama formasi ini saja yang sangat berharga. 9 naga emas bercakar 5 yang diukir pada 9 pilar batu tidak diukir di atasnya. Tapi itu benar-benar disegel oleh jiwa 9 naga emas bercakar 5. Naga emas bercakar 5 merupakan salah satu spesies binatang raksasa di alam semesta dan berada di puncak rantai makanan. Di galaksi raksasa di sebelah galaksi Bima Sakti, hanya raksasa langit berbintang terendah yang bertahan. Dibandingkan dengan naga emas bercakar 5, ia seperti rakyat jelata dan keluarga kerajaan. Kesenjangan identitas adalah sebuah jurang yang tidak dapat dijembatani. Raksasa langit berbintang seperti naga emas bercakar 5 secara alami ditekan oleh garis keturunan mereka saat menghadapi raksasa langit berbintang biasa. Hanya dengan membunuh 9 naga emas bercakar 5 dan mengeluarkan jiwa naga, formasi surga penyegel 9 naga dapat diciptakan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya, adapun bahan lainnya, tidak perlu dikatakan lagi. Semuanya sangat berharga. Jika Anda ingin membentuk formasi surga penyegel 9 naga dan menghabiskan semua yang ada di alam Xingsu, itu mungkin tidak dapat dilakukan. Ini adalah formasi yang bahkan dapat menutup langit. Tapi itu digunakan untuk menutup kolam kecil yang dingin. Setelah keempat orang Gongru tiba di tepi kolam dingin, mereka berlutut di saat yang sama tanpa ragu-ragu. Kakak perempuan tertua Ganru berkata dengan penuh semangat, "Tuan, tugas yang Anda berikan kepada keempat budak akan segera selesai. Tinggal satu langkah terakhir lagi. Anda bisa bangun kembali dan membawa para budak kembali ke rumah masing-masing. Mereka yang pernah difitnah kamu akan melakukannya, siapapun yang menyakitimu akan dihukum. Kami para saudari telah mempersiapkan dan menunggu hari ini terlalu lama." Saat dia berbicara, Nyonya Ganru mulai menangis. 3 lainnya tidak lebih baik. Satu-satunya tujuan keberadaan mereka adalah untuk membangkitkan Tuan Muda. Artinya, orang yang disegel di bawah kolam dingin. Formasi 9 naga penyegel surga dapat menyegel segalanya. Bahkan tubuh dan jiwa orang yang terluka parah dan sekarat dapat disegel. Setelah diblokir, cederanya tidak akan bertambah parah, dan pihak luar masih bisa menemukan cara untuk mengobatinya. Inilah kekhasan formasi 9 naga penyegel surga. Tentu saja,
menyiapkan formasi 9 naga penyegel surga bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. 9 jiwa naga ini saja telah menghalangi banyak orang, apalagi material lainnya. Tuan, saya sangat senang. Akhirnya kita bisa kembali ke kehidupan lama kita, kata Gong Ru sambil menangis. Tuan muda, saya menantikan hari ketika kita bertemu lagi. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Tuan muda masih sangat jelas dalam pikiran saya. Bahkan suara Tuan muda telah terdengar di telinga saya berkali-kali. Keempat saudara perempuan Gong Ru berlutut di samping kolam yang dingin. Dia berbicara tentang betapa dia sangat merindukan putranya selama bertahun-tahun. Jika kata-kata ini didengar oleh orang luar, mereka akan terkejut dan tercengang. Karena mereka menyebut diri mereka budak, 4 tetua tertinggi tingkat suci dari Sekte Kaca Warna-Warni sebenarnya adalah pelayan seseorang. Ketika berita itu sampai ke dunia luar, pasti akan mengejutkan semua orang. Siapa lelaki ini? Adakah yang bisa memiliki 4 pelayan tingkat suci sejati? Yang bisa dikonfirmasi adalah, tidak ada karakter seperti itu di alam Xingsu. Bahkan jika mereka berada di level Saint King, mustahil bagi keempat orang suci sejati untuk bersedia menjadi pelayannya. Intinya keempat pelayan ini masih setia. Untuk tugas yang diberikan oleh Tuan saya telah mempersiapkannya selama jutaan tahun. Pembentukan Sekte Kaca Warna-Warni sebenarnya untuk memfasilitasi pengumpulan berbagai fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Formasi 9 naga penyegel surga ini tidak diatur oleh saudara perempuan Gong Ru. Mereka belum mempunyai kemampuan ini, tapi itu diatur oleh apa yang disebut Tuan Muda dari 4 orang Alan Yu, yang menghabiskan seluruh upaya mereka. Saat itu, sekelompok 5 orang datang ke alam Xingsu. Lan Yu terluka parah dan waktunya hampir habis. Terlalu jauh dari rumah untuk kembali, untuk terus hidup. Dia menghabiskan seluruh energinya untuk mengatur formasi ini. Setelah menyelesaikan formasi 9 naga penyegelan surga, Lan Yu menjelaskan misinya kepada 4 saudara perempuan Gong Ru dan menyegel dirinya dalam formasi. Tunggu hingga mereka menyelesaikan tugasnya lalu bangun kembali. Alam suci tempat Sekte Kaca Warna-Warni menghilang dibawa ke sini oleh Gong Ru dan yang lainnya, dan digunakan sebagai kuali untuk mendedikasikan segalanya untuk kebangkitan Lan Yu. Dengan kata lain, semua orang ini sebenarnya sudah mati. Tepat di dalam formasi 9 naga penyegel surga. Ketika seorang suci meninggal, dunia luar tidak akan menerima tanggapan apapun, dan tidak akan membuat dunia berduka. Formasi 9 naga penyegel surga sangat kuat. Ia bahkan bisa menyegel langit, tapi apalagi yang tidak bisa disegelnya. Tugas Lan Yu untuk saudara perempuan Gong Ru adalah mengumpulkan 10 fisik kuali teratas, melatih mereka semua ke tingkat suci, kemudian membawa mereka ke formasi surga penyegel 9 naga, melemparkan mereka ke dalam kolam dingin, dan membiarkannya menyerapnya sementara dia sedang tidur. Ketika fisik 10 kuali terserap seluruhnya, itu akan menjadi hari di mana Lan Yu bangun. 9 fisik utama lainnya telah dikumpulkan, dan beberapa telah mengumpulkan 2 atau 3, tetapi tubuh pesona yang paling langka adalah yang paling sulit ditemukan. Sekarang tubuh menawan telah berhasil dikembangkan ke kondisi suci. Selama Lan Yu menyelesaikan penyerapannya, dia dapat bangun dan kembali. Keempat saudara perempuan Gong Ru sedikit tidak sabar. Saya berharap saya bisa segera melemparkan Murong Qingge ke kolam dingin dan membiarkan Tuan Muda menyerapnya. Tapi sekarang kekuatan mereka tidak hanya turun 1 level, mereka juga telah jatuh dari level Saint sejati ke level Saint semu. Dan tubuh mereka juga berada dalam kondisi yang sangat lemah. Saat Murong Qingge memasuki alam suci, dia bukan lagi seekor semut yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Kakak beradik Gong Ru telah menghadapi perlawanan keras kepala sebelumnya.
Tetapi pada saat itu, mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Tidak peduli seberapa keras perlawanan mereka, bagi mereka, itu hanyalah semut yang mengguncang pohon. Namun kali ini keadaannya sedikit berbeda. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di tengah jalan, hasilnya mungkin sia-sia. Jutaan tahun dalam persiapan, kakak beradik Gongru tidak mau mengambil risiko sekecil apapun. Oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan, kita hanya bisa menunggu hingga tubuh pulih sebelum mengambil tindakan. Bahkan jika keempat orang suci sejati secara kolektif jatuh ke tingkat orang suci palsu, selama tubuh mereka pulih, Murong Qingge, yang baru saja melangkah ke alam suci, tidak dapat melawan mereka. Keempat kakak beradik itu terus mengungkapkan kerinduan mereka terhadap Tuan Muda. Seolah-olah masyarakat Hantan benar-benar bisa mendengarnya. Meskipun kolam dingin dipenuhi asap dan sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya, begitu Anda mendekat, Anda bisa mencium bau darah yang menyengat dan gelombang kebencian yang luar biasa. Inilah yang ditinggalkan oleh lusinan ahli tingkat suci ketika mereka meninggal. Anda harus tahu bahwa keadaan suci telah diakui oleh surga, dan Anda dapat hidup selama langit dan bumi, serta matahari dan bulan bersinar bersama. Ketika nenek moyang dari sekte kaca warna-warni baru saja menerobos ke alam suci, mereka penuh energi dan siap untuk memamerkan bakat mereka, tetapi mereka akhirnya menjadi korban agar orang lain bisa bangun. Sekte yang dengan hati-hati mengolahnya sebenarnya memiliki motif tersembunyi. Bisa dibayangkan, di ambang kematian, setiap orang mempunyai begitu banyak kebencian dan kebencian. Mengenai kematian anggota sekte mengkilap warna-warni, kakak beradik Gongru tidak merasa bersalah sama sekali. Untuk menghidupkan kembali Tuan Muda, mereka bahkan akan mengorbankan nyawa mereka sendiri, apalagi nyawa orang lain. Waktu terus berlalu, keempat saudari itu mempunyai banyak hal untuk dikatakan kepada Tuan Muda mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat. Setelah Tuan Muda bangun, perlahan kita bisa membicarakan masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan dan menyelesaikan langkah terakhir misi. Saat mereka berempat bersiap untuk bangun dan pergi mundur, sebuah suara terdengar di dalam gua. "Empat Tuan, apa yang kamu lakukan?" Saudari Gongru tiba-tiba terkejut. Ini adalah area terlarang, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Bagaimana bisa ada suara orang lain? Mereka berempat melihat suara itu secara bersamaan. Saya melihat sosok cantik berdiri di pintu masuk. Itu adalah Murong Qingge yang baru saja berpisah. Saat ini, Murong Qingge mengenakan rok kasa biru, dan sosok kebanggaannya samar-samar terlihat di bawahnya. Samar-samar terlihat, orang bisa melihat darah muncrat. Selain itu, setelah tubuh menawannya matang, ia memancarkan aura istimewa. Diperkirakan pria normal manapun akan ketagihan jika melihatnya. Murong Qingge tiba-tiba muncul, itu di luar dugaan keempat kakak beradik itu. Untuk sesaat, semua orang tercengang, ada hantu di hatiku, tapi aku ditangkap oleh orang yang terlibat. Mereka berempat tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah beberapa saat, Ganru adalah orang pertama yang sadar dan bertanya dengan ekspresi tidak wajar. Qingge, kamu, kenapa kamu ada di sini?" "Empat Tuan telah membayar begitu banyak untukku. Qingge peduli padamu. Itu keselamatan keempat Tuan dalam bahaya. Jadi setelah mengendalikan gelombang kekuatan, saya segera datang untuk melihat bagaimana keadaan keempat Tuan. Saya juga datang untuk menyapa keempat Tuan." Lagu menjawab dengan tenang. Tidak ada yang salah dengan ekspresi atau nada suaranya. Keempat orang yang sadar kembali untuk sementara merasa lega. Bagaimana jika Murong Qingge datang? Dengan pengetahuan gadis ini, mustahil untuk mengetahui rahasia formasi 9 naga penyegel surga.
Mereka bahkan tidak tahu tentang misi saudara perempuan mereka. Keempat saudari itu semuanya sepakat bahwa Murong Kingge memang datang mengunjungi mereka. Bagaimanapun juga, gadis ini selalu memberi mereka kesan bahwa dia adalah seorang gadis tanpa rencana apapun. Jenis yang membantu menghitung uang setelah dijual. Orang-orang seperti itu sama sekali tidak akan dianggap serius oleh saudara perempuan mereka. Kingge, jarang sekali kamu masih peduli dengan keselamatan kami berempat, dan tidak sia-sia saudara perempuan kita telah membayar harga yang begitu mahal untukmu. Tapi jangan khawatir, tidak ada yang serius tentang kami. Karena kamu pilihlah untuk melakukan itu, kamu memiliki kepercayaan diri sendiri. Hanya sedikit lemah, dan kamu dapat pulih sepenuhnya setelah beberapa saat istirahat, kata Gong Ru menghibur. Itu bagus. Jika keempat tuan itu menyebabkanmu trauma fisik yang besar karena aku, bagaimana Kingge bisa merasa begitu lega? Aku khawatir kamu akan selalu hidup dengan rasa bersalah di masa depan. Suasana di dalam gua menjadi harmonis. Kakak beradik Gong Ru memandang ke arah Murong Kingge. Dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan tubuh menawan itu. Mereka belum pernah melihat tubuh dewasa dan menawan sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya bagi mereka. Murong Kingge sebelumnya sudah memiliki kecantikan yang tiada taraf. Sekarang dia telah mencapai alam suci dan tubuhnya yang menawan telah matang, sekali lagi telah meningkat lebih dari 1 tingkat. Wanita seperti itu, belum lagi di alam Singsu. Bahkan di kampung halamannya, dibandingkan dengan dewi-dewi berpangkat tinggi itu, mereka tidak kalah murah hati, atau bahkan lebih buruk lagi. Jika tuan muda melihat Murong Kingge, dia pasti akan menyukainya. Sayangnya, sebagai yang terakhir dari 10 kuali teratas, dia juga yang paling penting. Murong Kingge ditakdirkan untuk dikorbankan demi mendapatkan kembali kebangkitan tuannya. Ketika tuan muda bangun, Murong Kingge telah berubah menjadi tumpukan tulang yang layu. Keduanya ditakdirkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Kingge, kita akan mundur untuk memulihkan dan memulihkan kekuatan fisik kita. Kamu keluar dulu dan kemudian membiasakan diri dengan alam suci. Gong Ru memberi perintah untuk mengusir para tamu. Sekarang untuk mereka, memulihkan tubuh Anda adalah hal yang paling penting. Tuan, Anda pergi dan memulihkan diri. Saya di sini untuk menjaga Anda dan memastikan keselamatan Anda, jawab Murong Kingge. Jawabannya membuat keempat saudara perempuan Gong Ru kembali tercengang. Jelas, dia tidak menyangka Murong Kingge akan menolak. Ini adalah pertama kalinya Murong Kingge menolak perkataan mereka. Dia selalu mengatakan dan melakukan apa yang dia katakan sebelumnya. Kingge, kami tidak membutuhkanmu untuk menjaga tempat ini. Ini adalah area terlarang dari Sekte Kaca Warna-Warni. Tidak ada yang akan datang, dan orang luar tidak diizinkan masuk ke sini. Sebaiknya kamu keluar dulu, kami akan datang kepadamu setelah kita pergi. Orang yang berbicara kali ini adalah kakak perempuan tertua Ganlu. Perkataan kedua orang itu sangat jelas. Saya tidak ingin Murong Kingge tinggal di sini. Murong Kingge tidak bodoh, jadi dia bisa memahaminya secara alami. Tapi dia tidak tergerak sama sekali. Tuan Guru, Kingge adalah murid kalian berempat. Saya jelas bukan orang luar. Ini pertama kalinya saya memasuki area terlarang ini. Saya cukup penasaran, jadi saya ingin melihat-lihat di sini. Anda bisa pergi ke mundur untuk memulihkan tubuhmu. Jangan khawatirkan aku, Murong Kingge berkata dengan lembut. Kakak beradik Gong Ru mulai memperhatikan, dia menolak kata-kata mereka 2 kali berturut-turut. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada apa dengan gadis ini? Apakah Anda melihat ada masalah? Mustahil, keempat orang tersebut langsung menolak gagasan tersebut. Formasi 9 naga penyegel surga bukan dari alam Singsu. Bagaimana seorang gadis dari dinasti Ming tingkat rendah bisa melihat ini?
Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika dia bisa melihat formasi 9 naga penyegel surga, bagaimana dia bisa tahu bahwa orang yang disegel di bawah adalah manusia? Akingge, Tuan ketiga berkata lagi, kamu keluar dulu, kami tidak membutuhkan siapapun untuk menjagamu. Gongru menekankan lagi. Tuan ketiga, biarkan saya tinggal di sini dan melihat-lihat, saya sangat ingin tahu tentang perbedaan antara ini sebagai area terlarang dan area terlarang. Murong Kingge menolak lagi. Di saat yang sama, matanya mulai melihat sekeliling gua. Pilar batu besar, naga yang hidup di pilar batu. Di tengah gua terdapat kolam dingin yang dipenuhi kabut dan bau darah yang menyengat. Rantai yang menghubungkan pilar batu ke kolam dingin. Semuanya mengungkapkan keanehan. Murong Kingge punya firasat. Rahasia yang ingin dia ketahui tersembunyi di bawah kolam yang dingin. Dia tidak akan pergi sampai keraguan di hatinya hilang hari ini. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan berada dalam kegelapan selamanya. Keempat master tersebut berada dalam kondisi yang sangat buruk. Begitu mereka pulih, bahkan jika dia telah mencapai kondisi suci, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan mereka, maka Anda akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Jadi ini adalah satu-satunya kesempatan. Murong Kingge tidak hanya cantik dalam penampilan, dia memiliki IQ yang tinggi sejak dia masih kecil. Jika tidak, mustahil untuk mempertahankan pewaris dari dua keluarga terkaya di Kyoto pada saat itu, Zhao Xidao dan Zhuge Changqiongmi, dalam lingkaran. Akhirnya, mereka membuat perjanjian 10 tahun dan pergi. Saat itu, generasi tua di Kyoto hanya mengomentarinya dalam 4 kata. Keanggunan yang tak tertandingi, 4 kata ini menggambarkan lebih dari sekedar penampilan. Tidak peduli betapa cantiknya penampilan seorang wanita, meskipun dia sebanding dengan peri, dia tidak dapat memenuhi 4 kata ini jika otaknya lemah. Tinggal kapan harus bertindak bodoh dan kapan harus diekspos. Murong Kingge sangat pandai dalam hal itu. Ketika dia pertama kali memasuki sekte kaca berwarna, dia menjadi murid dari 4 tetua tertinggi. Dia hanya mengemas dirinya sebagai gadis baik yang belum pernah melihat dunia, konyol dan manis. Semuanya dipatuhi oleh 4 empu, jangan pernah mengajukan keberatan. Sekarang dia merasa waktunya telah tiba. Dia mengungkapkan pikirannya tanpa ragu-ragu. Harus dikatakan bahwa Murong Kingge memahami waktunya dengan sangat akurat. Segera setelah mereka berpisah dari 4 tuan, mereka mengikutinya. Keempat saudari Gongru semuanya menyadari betapa seriusnya masalah ini. Gadis ini pasti tahu sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan menolak apa yang mereka katakan berulang kali. Kingge, ini adalah tempat terpenting dari sekte kaca warna-warni. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin kami, termasuk kamu. Sekarang tuan kedua memerintahkanmu untuk keluar. Ini adalah kesempatan terakhir. Saya harap kamu bisa memanfaatkannya. Yu, Nyonya Ru berbicara. Tuan kedua, saya tidak ingin pergi. Jawaban Murong Kingge sederhana dan jelas, masih menolak. Apakah kamu akan melanggar perintah guru? Apakah kamu merasa sayapmu menjadi kaku setelah kamu menjadi orang suci? Lalu tahukah kamu bagaimana kamu mendapatkan kondisi suci kamu saat ini? Kami berempat bersaudara membayar mahal untuk mendapatkannya. Ya, begitulah caramu membalas kami. Apakah kamu ingin menindas tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, dan membuat kami marah sampai mati? Yuru berkata dalam satu tarikan napas, terengah-engah. Tubuhnya sudah mengalami defisit yang serius. Dan sekarang dia sangat marah pada Murong Kingge. Akibatnya, kondisi fisik semakin buruk. 3 orang lainnya juga menatap ke arah Murong Kingge. Mata penuh keajaiban, mereka masih belum bisa memahaminya. Seorang gadis kecil dari dinasti Ming tingkat rendah yang belum pernah melihat dunia. Mengapa Anda tiba-tiba berani menghadapi mereka secara terbuka?
Siapa yang memberinya keberanian? Jika bukan karena tubuh saya belum pulih, saya takut mengalami kecelakaan. Keempat saudari itu telah mengambil tindakan untuk menaklukkan Murong Kingge dan melemparkannya ke kolam dingin agar Tuan Muda dapat menyerapnya, menyelesaikan misinya. Tuan kedua, apakah Anda sedikit serius ketika mengatakan ini? Saya tahu bahwa semua yang saya miliki sekarang diberikan oleh empat tuan. Saya juga sangat berterima kasih kepada Anda. Saya hanya penasaran dan ingin tinggal dan melihat tempat terlarang ini. Apa yang istimewa dari kawasan terlarang ini? Mengapa kamu tidak menaati tuannya? Mengapa kamu menipu tuan dan menghancurkan leluhur? Kamu telah berkorban begitu banyak untukku, bahkan dengan risiko melukai tubuhmu sendiri. Tetapi kamu tidak mau aku untuk tinggal. Apa gunanya? Murong Kingge melihat sekeliling. Dia memandang keempat tuan itu dengan keraguan di wajah mereka. Kata-kata ini membuat keempat saudara perempuan Gongru tidak dapat menemukan kata-kata untuk dibalas untuk beberapa saat. Ada keheningan di dalam gua untuk beberapa saat. Kakak keempat, Yunru, yang belum berbicara sampai sekarang, memecah keheningan dan bertanya, Kingge, bisakah kamu memberitahu guru keempat mengapa kamu melakukan ini? Apakah itu hanya karena penasaran? Kamu harus tidak mematuhi perintah Tuan. Tahukah kamu betapa menyakitkannya kami? Tuan keempat, Kingge tidak ingin melakukan ini. Kingge hanya berpikir bahwa karena keempat tuan itu bersedia berkorban begitu banyak untukku, mereka seharusnya tidak melakukannya, harus menyembunyikan rahasia apapun. Jawab Murong Kingge. Guru tidak bermaksud menyembunyikannya dari Anda. Tetapi sekarang bukan waktunya. Ketika saatnya tiba, kami pasti akan memberitahu Anda semua rahasia di sini. Bagaimanapun, Anda adalah pewaris kami. Rahasianya nanti, apakah ini saatnya aku harus menawarkan tubuh menawanku? Kata-kata Murong Kingge seperti guntur di tanah, terngiang-ngiang di benak keempat saudara perempuan Gongru, membuat mereka pusing. Mereka semua memandang Murong Kingge dengan mata tidak percaya. Bagaimana dia bisa mengetahui kebenarannya? Rahasia di sini sama sekali tidak diketahui oleh orang luar kecuali keempat saudara perempuan itu. Namun, Murong Kingge mengatakan yang sebenarnya dalam satu kalimat. Kamu, apa yang kamu bicarakan, Kingge? Bagaimana kamu bisa memiliki ide seperti itu? Bagaimana dengan mendedikasikan tubuh yang menawan? Kami, ingat dalam 1 detik http://m 42 sui seperempat sentimeter kubik. Sebelum Yunru dapat berbicara, dia disela oleh Murong Kingge. Empat tuan, kamu tidak perlu membuat alasan untuk menipuku lagi. Aku tahu kamu menginginkan tubuh menawanku. Untuk apa kegunaannya? Aku tidak tahu. Tapi menurutku rahasianya harus disembunyikan dalam cuaca dingin ini. Pul, selanjutnya. Sekarang semuanya telah diklarifikasi. Dia tidak ingin berpura-pura lagi. Tanyakan semuanya secara langsung, atau periksa sendiri. Murong Kingge tahu, memanfaatkan kelemahan keempat tuan adalah satu-satunya kesempatannya. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan melihatnya lagi. Bahkan mungkin membuatnya menjadi pasif. Keempat saudara perempuan Gongru sepertinya mengenal Murong Kingge lagi. Mereka tidak tahu bagaimana gadis yang penurut, berperilaku baik, lugu, dan tanpa tipu muslihat di masa lalu tiba-tiba menjadi seperti ini. Apakah semuanya hanya akting? Film seorang gadis kecil sebenarnya menipu mereka berempat, seorang barang antik tua yang telah hidup jutaan tahun. Tentu saja, mungkin juga mereka tidak memperhatikan Murong Kingge sama sekali. Mungkin di mata empat orang, Murong Kingge, seorang gadis muda dari peradaban tingkat rendah, tidak dapat dimanipulasi sesuka hati oleh mereka. Sudah terlambat untuk bersyukur karena bisa memuja adiknya sebagai guru. Lalu bagaimana bisa ragu? Ketika saya mengumpulkan fisik lain, saya baru mulai memberontak dalam kemarahan setelah saya akhirnya memahami kebenarannya. Namun pada langkah terakhir ini,
Murong Qingge tiba-tiba mengajukan pertanyaan pada saat yang paling kritis. Aduh Qingge, siapa yang memberitahumu hal ini? Kakak tertua Ganru bertanya sambil menghela nafas. Tuan Guru, saya berasal dari peradaban tingkat rendah. Saya dibawa ke sini oleh guru ketiga sebelum saya tiba di Sekte Kaca Warna-Warni. Saya telah melakukan kontak dengan sangat sedikit orang dari Sekte Kaca Warna-Warni. Apakah menurut Anda ada orang yang mau beritahu aku ini? Atau selain kalian 4 tetua tertinggi, siapa lagi yang mengetahui rahasia daerah terlarang ini? Murong Qingge tidak menjawab, tetapi bertanya pada pihak lain. Lalu kapan kamu mengetahuinya? Ketika keempat master berkata mereka akan menggunakan teknik terlarang untuk membantuku meningkatkan kekuatanku. Kakak perempuan senior Bai Lian Hong, yang tumbuh bersamamu, tidak bisa diperlakukan seperti ini. Bagaimana? Qingge bisa begitu berbudi luhur sehingga keempat tuan itu rela mengorbankan diri mereka untuk membantuku. Kami berdua memiliki fisik yang sama. Jadi Qingge dengan berani menebak bahwa yang diinginkan keempat tuan hanyalah tubuh yang menawan. Sedangkan untuk kakak perempuan dan aku, kami sebenarnya hanyalah alat, dan kami telah dilatih olehmu untuk menjadi seperti itu. Mengapa Qingge, kakak perempuan senior selama bertahun-tahun, ditinggalkan oleh 4 tuan yang tidak diketahui, dan dia masih membutuhkan tuan untuk memecahkan misteri itu? Gua itu kembali sunyi. Keempat saudara perempuan Gongru semuanya melihat ke arah Murong Qingge. Murong Qingge secara alami menoleh tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Persis seperti ini, kamu melihatku dan aku melihatmu. Saya harus mengatakan, Qingge, Anda adalah wanita terpintar yang pernah saya lihat dan orang yang paling memahami situasi. Ketika Anda harus bersembunyi, Anda menyembunyikan diri Anda dengan erat tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Anda juga memilih waktu yang tepat untuk memamerkan milik Anda, kartu tadi. Penundaan apapun akan berakibat fatal bagimu. Puji Ganru tanpa ragu-ragu. Terima kasih atas pujiannya, Guru. Sekarang setelah Anda mengetahuinya, sebaiknya saya beritahu Anda bahwa yang kami butuhkan memang tubuh yang menawan. Dan itu adalah tubuh yang menawan di alam suci. Itu lagi. Lalu kenapa kamu menyerah pada kakak senior? Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi tahap akhir dan tidak jauh dari alam suci. Jauh lebih mudah untuk melatihnya daripada aku. Alasan melepaskan Xiao Hong adalah karena tubuh pesonanya telah rusak dan kehilangan nilainya. Jadi kami akan mentransfer energi kami kepadamu. Tubuh pesona kakak perempuan telah rusak. Murong Qingge tiba-tiba merasa tercerahkan. Pantas saja keempat tuan itu akan menghukum kakak perempuannya ke dalam gua es. Ternyata sudah kehilangan nilainya, tapi siapa yang merusak tubuh menawan kakak perempuan itu? Jika Anda ingin menghilangkan pesonanya, Anda harus melakukannya dengan seorang pria, bukan? Pria mana yang cukup beruntung untuk disukai oleh kakak perempuannya? Biarkan kakak perempuan bersedia mengabdikan dirinya meskipun dia melanggar perintah guru. Pikiran Murong Qingge berubah dengan cepat. Tidak ada keraguan bahwa tubuh pesona kakak senior tidak rusak sebelum dia menjalankan misinya. Jika tidak, dengan kemampuan keempat master, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama. Tubuh pesonanya rusak setelah kembali dari misi. Kemudian masalah terjadi pada saat pelaksanaan tugas, sehingga baru diketahui setelah kembali. Siapa pria ini? Mungkinkah? Murong Qingge tiba-tiba teringat seseorang. Mustahil, tidak mungkin dia. Bagaimana mungkin dia? Tentu tidak. Murong Qingge dengan hati-hati mengingat proses datang ke alam Xingsu bersama kakak perempuan seniornya. Tampaknya selain Chen Jingxihan, tuan muda dari istana Tianxing, hanya Lindong yang berjenis kelamin laki-laki. Ibu dan kakak perempuan Chen Jingxihan adalah saudara perempuan yang sangat baik. Kedua orang itu memiliki senioritas yang berbeda,
jadi itu tidak mungkin. Hanya Lindong yang tersisa. Tiba-tiba, Murong Qingge mengingat detailnya. Suatu kali ketika dia secara tidak sengaja melihat kakak perempuan seniornya dan Lindong muncul pada saat yang sama, wajah kakak perempuan seniornya menjadi merah saat dia melihat Lindong. Meski hanya sekilas, namun sulit dideteksi oleh orang awam. Tapi dia masih ditemukan oleh pikirannya yang cermat. Dia masih sedikit bingung saat itu, pikirkanlah sekarang. Ternyata keduanya sedang menjalin hubungan asmara saat itu. Kalau tidak, dengan kekuatan dan status sebagai kakak perempuan, bagaimana dia bisa tersipu? Pikirkan ini, banyak hal telah terungkap. Tubuh menawan kakak senior dirusak oleh Lindong. Tapi yang tidak bisa dipahami oleh Murong Qingge adalah, Lindong baru saja memasuki alam abadi untuk pertama kalinya. Meski bakatnya kuat, bagaimana kakak perempuan senior bisa menyukainya? Cerita tak dikenal apa yang terjadi di sini. Bersambung.